Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herinda Dwi Faah dari kelas 5 DIN 134. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Statistika, yaitu uji komparasi dua sampel. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama saya akan tampilkan. Bisa di-pause terlebih dahulu untuk dibaca. Nah, untuk soal yang pertama, sudah saya tampilkan data-datanya, dan untuk menyelesaikannya perlu urutan-urutan tersendiri. Yang pertama itu parameter yang diuji adalah rata-rata. Nah, yang kedua H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok tersebut. Kemudian H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok tersebut. Kemudian taraf kepercayaannya 90%, artinya taraf signifikannya atau alfanya sebesar 0,05. Nah, di sini ini menggunakan uji independen dan uji homogenitasnya seperti yang saya tampilkan di sini. Kemudian di sini ada uji T independen seperti ini dan ada kesimpulan. Kemudian langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama kita menentukan variabel pertamanya atau variasi. Sini kita tulis aja variasi. Variasinya kita blok dulu ya, biar kelihatan. Variasi satu dari kontrol. Yang kedua variasi dua dari eksperimennya. Nah, untuk variasi satu itu tinggal kita tulis X sama dengan V var S, kemudian buka kurung, kita blok kontrol ini semuanya sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, lalu langsung ke enter. Nah, langsung ada hasilnya ya 3,1 untuk variasi yang pertama. Nah, untuk variasi yang experience itu sama, klik sama dengan var titik S, buka kurung, kita blok eksperimen sampai ke bawah, lanjut tutup kurung dan klik enter. Nah, sudah ditemukan untuk variasi pertama yaitu 3,14 dan untuk variasi kedua yang eksperimen 2,79. Nah, ini jadi variabel yang pertama, variasi ini, dan ini untuk variabel yang kedua. Nah, selanjutnya kita ke data analisis. Kita klik data terlebih dahulu, kemudian klik data analisis. Ini untuk uji homogenitasnya. Itu data analisis, kemudian tunggu. Nah, di sini ada F-test to sample for friends. Itu klik OK. Kita pilih yang ini ya. Selanjutnya untuk variabel satu ring itu untuk kontrol. Gampang saja, kita tinggal blok semuanya. Nah, untuk yang kedua eksperimen, untuk eksperimen kita blok sampai ke bawah, sampai ke sini. Nah, lalu kita centang label, alfanya tidak usah diubah. Kemudian klik output range. Nah, kemudian pilih kalian mau diletakkan sebelah mana. Di sebelah saya di sini, jadi untuk ini di sini. Nah, seperti itu. Karena ini tadi diklik ya, salah klik, kita ubah lagi, itu seperti ini. Nah, sudah selesai semua, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah sampelnya sudah ada ya. Jadi di sini ada F hitung dan F tabelnya. Di sini yang akan dibandingkan adalah F tabel dengan F hitungnya. Kita blok aja dulu biar lebih aman.
Nah, kemudian F tabelnya gitu. Nah, selanjutnya di sini jika F tabelnya itu lebih besar, maka H0-nya diterima. Maksudnya, saya ulangi, jika F itu lebih kecil dari F tabelnya, maka H-nya diterima. Tabelnya mana? F tabelnya kan tadi ini F hitungnya. F-nya itu lebih kecil dari F tabel. Jadi benar ya. Maka di sini ditulis F hitungnya sama dengan 1,124 lebih kecil ya. Lebih kecil dari F tabelnya dengan 2,448. Maka H0-nya diterima. Ini kan H0-nya diterima. Nah, kemudian untuk P-value-nya ini, maka ini ya. P-value-nya 0,4. Di sini keterangannya, jika P-nya lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Di sini 0,4, sedangkan kita punya 0,05. Dan P-nya sama dengan lebih besar ya. P-nya sama dengan 0,4. Sedangkan kita punya alfanya itu lebih kecil ya, 0,05. Jadi lebih besar 0,05. Maka H0-nya itu diterima. Karena P yang kita hasilkan itu lebih besar. Selanjutnya itu ke uji T independen. Untuk uji T independen kita perlu analisis data lagi. Kita klik data analisis, tapi karena karena H0 diterima, maka uji homogenitasnya bersifat homogen. Jadi data bersifat homogen. Lanjut ke uji T independen. Ke analisis data tadi, karena data bersifat homogen, maka kita ke t-test to sample among equal variance, karena data tadi bersifat homogen. Klik OK, di sini sama aja. Untuk variable 1 blok kontrol sampai bawah, untuk variable 2 blok eksperimen sampai bawah. Nah, selanjutnya sama klik label, output range. Kemudian untuk letaknya, klik OK. Nah, sudah. Jadi kita sudah ada datanya. Untuk perbandingannya, kita hanya perlu T critical to tail dan T startnya. Kita lihat T startnya yaitu min 2,028. Sedangkan T critical to tail-nya yaitu 2,048. Di sini kita blok aja dulu biar kita mudahkan supaya tahu apa yang kita cari atau apa yang kita bandingkan. Nah, ini saya akan membandingkan T startnya dengan T critical to tail. T critical to tail ini bisa disebut dengan T tabel, sedangkan T startnya ini disebut dengan T hitung. Nah, di sini persyaratannya itu jika min T tabel kurang dari T hitung atau kurang dari T tabel, maka
maka H0-nya diterima. Di sini T tabelnya 2,048. Jadi min 2,48 ini kurang dari min 2,028. Dan jika T itu-nya min 2,028 kurang dari 2,048. Jadi H0-nya diterima. Nah, karena min 2,048 kurang dari min 2,028 dan kurang dari 2,048. Maka H0-nya diterima. Ini bisa kita lihat ya. Selanjutnya ke P-value-nya di sini ada 0,05 dan syaratnya jika P-value-nya lebih besar atau sama dengan alfanya maka H0-nya diterima. Di sini saya punya 0,52 sedangkan alfanya di sini yaitu 0,05. Ini sudah mendekati atau sama dengan ya. Jadi kalau sama dengan H0-nya diterima. P-nya di sini sama dengan 0,052 sama dengan 0,5. Jadi 0,5. Jadi H0-nya itu diterima. Memenuhi syarat ya saat ini uji kajian. Kesimpulan dari data tersebut, karena H0-nya diterima semua, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dipakai kedua kelompok tersebut. Seperti itu. Ini udah penyelesaian dari soal nomor 1. Kemudian kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini menggunakan uji T berpasangan ya. Tadi uji T independen, sekarang uji T berpasangan. Nah, uji T berpasangan ini lebih simpel dari uji T independen karena hanya menggunakan satu cara saja. Selanjutnya di sini ada data-data yang sudah saya siapkan dan H0-nya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pada dua objek guru sebelum diskusi pelatihan dan H1-nya ada perubahan rata-rata kemampuan pada guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, cara filternya ini saya salah ya. Ada kesalahan, mohon maaf, maksudnya 0,05. Nah, untuk ujinya uji T berpasangan dan ini sudah ada syarat-syaratnya untuk. Nah, di sini saya langsung saja sama yang seperti uji T independen, langsung ke klik data analis. Di sini karena berpasangan kita ke test period to sample for means. Nah, di sini untuk tabel 1 sama ya, yaitu pretest. Untuk variabel yang kedua itu yang post test. Nah, klik labels, output rank seperti biasa, kemudian ke mana yang akan kita letakkan. Nah, klik OK. Nah, sudah ada semua data-datanya. Di sini kita seperti biasa untuk perbandingannya yaitu T-start, dan take to tail. Di sini syaratnya ada jika min T tabel kurang T hitung, kurang T tabel maka H0-nya diterima. Nah, di sini ada dua persyaratan juga, yaitu T hitung kurang dari min T tabel maka H0-nya ditolak alias menerima H1-nya. Di sini T startnya min 5 dan T
hitungnya maksudnya min 5,40 dan di sini T tabelnya 2,14. Nah, min 5 dan 2 ini tidak sesuainya karena tidak berada di antara 2,144 dan dengan min 2,144. Jadi coba kita T hitung kurang dari T tabel. Benar ya? T hitungnya min 5 kurang dari T tabelnya. Jadi kita tulis T tabelnya min 5,406 itu kurang dari min 2,144 dan juga maka H0 ditolak kemudian dan H1-nya diterima. Nah, seperti itu. Untuk P-value-nya juga. P-value-nya yaitu ini ya. P-value-nya kita bakal untuk P-value-nya kita taruhkan 0,0009. Sedangkan di sini alfanya 0,05. Di sini syaratnya jika P-nya kurang dari lebih besar atau sama dengan A, maka H0-nya diterima. Sedangkan jika P-nya kurang dari alfa, maka H0-nya diterima, H0-nya ditolak, tetapi H1-nya diterima. Di sini karena 0,0-nya atau P-nya itu lebih kecil, maka memenuhi syarat yang kedua, yaitu P sama dengan itu lebih kecil 0,05. Maka H0 ditolak jadi kesimpulannya karena H1 ditolak dan H1 diterima, maka kesimpulannya kita gunakan H1. Ada perbedaan rata-rata kemampuan pada lebih buruk sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya untuk soal UTS statistik kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.